Saya Salman Habibur Rahman, mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada video ini saya akan memaparkan policy brief mengenai problematika revitalisasi alun-alun Kota Kediri. Materi ini disusun berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan revitalisasi ruang publik yang hingga kini menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Alun-alun Kota Kediri merupakan salah satu ikon kota yang memiliki fungsi penting sebagai ruang terbuka hijau, pusat interaksi masyarakat, serta pusat kegiatan ekonomi bagi pedagang kaki lima atau PKL. Pada tahun 2023, pemerintah Kota Kediri memulai proyek revitalisasi alun-alun dengan anggaran sekitar 23,8 miliar yang bersumber dari APBD. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 bulan agar alun-alun dapat menjadi ruang publik yang lebih modern dan menarik. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek revitalisasi mengalami berbagai kendala. Meskipun progres pembangunan telah mencapai sekitar 80 hingga 88% pada akhir tahun 2023, proyek justru terhenti akibat sengketa kontrak antara pemerintah dan kontraktor pelaksana. Akibatnya, alun-alun tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya dan masyarakat harus menanggung dampak yang cukup besar. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap 4 kritik utama terhadap kebijakan revitalisasi ini. Pertama, perencanaan dan penganggaran yang kurang efisien. Pemerintah telah melakukan lebih dari satu tahap perencanaan besar, mulai dari pradesain hingga penyusunan detail engineering design atau DED. Perubahan desain yang berulang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran publik dan menunjukkan lemahnya perencanaan yang terintegrasi sejak awal. Kedua, lemahnya manajemen proyek dan penyelesaian sengketa hukum pemutusan kontrak oleh Dinas PUPR memicu proses arbitrase yang akhirnya dimenangkan oleh pihak kontraktor. Sengketa yang berkepanjangan menghambat penyelesaian proyek, meningkat beban anggaran daerah, dan menunda manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Ketiga, dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya para PKL. Relokasi pedagang ke lokasi sementara yang kurang strategis menyebabkan penurunan jumlah pembeli secara drastis. Banyak pedagang mengalami penurunan omset, bahkan sebagian harus menutup usahanya karena tidak mampu menutupi biaya operasional. Keempat, terpinggirkannya fungsi ruang terbuka hijau dan nilai budaya. Sejumlah pihak menilai bahwa desain revitalisasi berpotensi mengurangi fungsi alun-alun sebagai ruang terbuka hijau publik. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa elemen budaya dan sejarah yang melekat pada kawasan alun-alun tidak lagi menjadi prioritas dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, terdapat berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu menerapkan perencanaan yang lebih transparan dan terpadu melalui audit independen terhadap proses perencanaan dan penggunaan anggaran. Hasil audit tersebut harus dipublikasikan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Kedua, pemerintah perlu memperkuat tata kelola proyek dan penyelesaian sengketa dengan melakukan putusan arbitrase secara terbuka, meningkatkan kualitas seleksi kontraktor, serta memperkuat sistem pengawasan proyek agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Ketiga, pemerintah harus melibatkan dan mendukung para PKL serta masyarakat terdampak melalui penyediaan lokasi relokasi yang lebih strategis, bantuan modal usaha, pelatihan manajemen usaha, dan komunikasi yang lebih intensif dengan perwakilan pedagang. Keempat, desain revitalisasi perlu menjaga fungsi ruang terbuka hijau dan melestarikan warisan budaya lokal. Partisipasi masyarakat, akademisi, serta pakar tata kota dan budaya perlu diutamakan agar hasil revitalisasi tidak hanya memperindah kawasan tetapi juga mempertahankan identitas dan fungsi sosial alun-alun Kota Kediri. Sebagai penutup, revitalisasi alun-alun Kota Kediri menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran tetapi juga oleh kualitas perencanaan tata kelola proyek, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, revitalisasi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.